apa Mbak yang Kak Anissa rasakan apa di sini? Aku ngerasain sih, tapi tadi aku ngeliat mbak-mbak yang tadi aku takut matanya itu kayak serasa melototin aku gitu. Kayak sekarang pun kayak aku nggak tahu kenapa ini aku tuh pengen nangis. Kak Anissa kok boleh tahu kok? Jadi Sobat Misteri Kak Anissa di sini tiba-tiba menangis. Oh nggak tahu. Kenapa Kak? Are you okay? Orang kalau nengkene. Wedi aku karo cewek doang. Wedi, motone aku wedi. Karo cewek doang. Anissa, ya. Sibuk apa ini kalau boleh tahu? Sibuk jadi pengacara. Beneran? Pengangguran banyak acara. Emang sekarang gue lagi hits pengangguran ya. Karena dia juga begitu. Oh sama berarti ya. Anissa, yes. Kalau boleh tahu ya, apa sih pengalaman Kak Anissa selama ini yang kira-kira bisa diceritakan ke Sobat Misteri tentang pengalaman mistis? Kalau pengalaman mistis tuh karena aku orangnya suka ngebolang mistis, jadi banyak pengalaman-pengalaman sih gitu. Mau yang pengalaman yang biasa atau yang luar biasa juga ada semua. Nah, awal mulanya gimana sih? Kok bisa punya pengalaman mistis itu gimana awal mulanya? Kalau jadi awal mulanya karena memang keluarga aku kayaknya emang suka mistis juga. Terus setelah kuliah, aku kuliah di Jogja, kebetulan dapet kakak senior yang suka mistis-mistis kayak gitu, jadi sering setiap malam Jumat atau tiap malam-malam Kliwon atau apa kita ngebolang. Itu ngebolangnya nggak ke pantai, nggak ke gunung ya? Nggak, kita ngebolangnya tuh ke tempat-tempat yang menurutnya itu mistis, terus ada cerita-cerita yang bikin aku sendiri sih sebetulnya takut, cuman kayak kalau takut tuh zaman dulu kan pasti dibilang cupu gitu, jadi kita nggak mau dibilang cupu kan, jadi kita tetap stay cool walaupun sebenarnya takut ya Allah gitu. Sok berani ya? Iya benar. Nyalinya ciut. Iya nyalinya ciut ya, tipis tisu lah nyalinya. Nah itu waktu sekolah atau kuliah? Waktu kuliah? Iya kuliah. Jadi diajakin ngebolang ke tempat-tempat yang mistis ya, sampai waktu itu ke Jawa Tengah tuh ke tempat Cinta Fitri, itu apa ya namanya? Cinta Fitri. Lu masih ingat nggak ya Cinta Fitri? Aduh. Ketahuan kan ya umurnya? Iya umur tua sudah, Sobat mistis. Jadi ke Jogja, itu pertama kali atau enggak? Atau itu yang berkesan? Jadi setiap kita datang ke tempat-tempat mistis itu punya kisah-kisah yang bukan ya kayak cerita, terus pengalaman yang bisa buat cerita. Jadi takutnya dapet dan semuanya tuh dapet Mbak. Kayak waktu itu pernah ke mana ya, ke Gua Kiskendo malam-malam kan kita nyari juru kuncinya dan dapat tuh pas udah mau maghrib. Pas udah mau maghrib itu kata juru kuncinya jangan masuk, tapi karena kakak saya itu orangnya semakin ditantang semakin itu gini, nggak apa-apa Pak, wes katanya berapapun Bapak mau saya kasih uang, yang penting anterin saya masuk. Bener pas masuk baru ini aku merinding, langsung diketawain Mbak Kunti, saya langsung habis itu langsung kita keluar semua. Mbak Kunti? Iya. Langsung disambut Mbak Kunti? Iya, habis itu kita langsung keluar semua. Terus banyak gua-gua, aku sih sebenarnya lupa ya gua apa aja, cuman semua goa yang ada di Jogja itu udah kita lalui untuk bukan dimasukin, ada untuk kita jelajahi untuk explore gitu, itu benar-benar ke goa itu. Terus kayak pas waktu itu ke Museum Ulen Sentalu juga di Jogja itu lumayan terkenal ya. Iya, betul. Jadi di situ kan dibilang jangan ada ngambil-ngambil gambar atau apa. Berhubung ini orangnya batu, kita masukin video di sini benar-benar Mbak. Itu putih semua sepanjang jalan itu putih ngeblank, habis itu handycamnya rusak zaman dulu, berarti tahu ya umur aku masih jadul handycam itu rusak. Habis itu nggak bisa dipakai, habis itu foto-foto bilang nggak boleh difotokan depan apa gitu ya. Kita foto, beneran kaki kita doang yang jadi. Yang lainnya nggak kelihatan? Nggak. Jadi di tiap datang ke tempat yang explore itu,
semua ditabrak ya. Maksudnya Iya. hal-hal yang tidak boleh malah dilakukan. Iya, betul. Sampai pernah aku juga ke Lawang Sewu yang di bawah tanah tuh yang tempat Semarang. kuburan-kuburan. Yang dryness itu. Ya, itu aku foto juga, itu kayak nggak tahu pantulan cahaya atau apa, itu kayak lagi suster sedekap gini di bawah lampu gitu, putih sih. Itu ada juga kelihatan gitu. Terus tapi setelah itu biasanya dari semua teman-teman yang kita ikut cuman aku habis itu yang kena. Oke, kena itu bisa dijelaskan seperti apa? Kayak waktu itu dari petilasan siapa ya? Aku lupa tuh siapa ya, petilasan Raden siapa gitu ya. Di Jogja ya? Ya, di Jogja. Oke, di Jogja. Nah, itu aku abis itu katanya dia ngikutin aku. Karena aku ditelepon sama kakak aku, kebetulan kakak aku kan juga kayak bisa-bisa kayak gitu. Lu dari mana? Katanya, kenapa? Itu lo ada yang ngikutin lo. Pasti sembarangan omongan lo kayak gitu-gitu. Enggak, aku bilang gitu. Nah, terus katanya, jadi nggak tahu kenapa nih sobat misteri, barang-barang gaib itu pada suka sama kecantikan saya. Jadi gitu ya? pada suka ngintil. Jadi nggak cuma manusia. Iya. Goib pun juga suka. Iya, itu Luar goib biasa itu suka banget ngintil sama saya. Jadi setiap saya pergi itu goib laki-laki itu selalu ngikutin saya. Saya juga nggak tahu itu kenapa ya. Apa yang tertarik di dalam diri saya? Orangnya memang terpancar luar biasa gitu. Iya, mungkin ya karena bulu mata saya juga bisa. Jadi aku mau deh kayaknya. Iya, siap. Ini palsu kok. Kita lanjut balik lagi ya. Jadi ditelepon kakak. Iya, terus habis itu suruh mandi air panas pakai garam sedikit, udah aku lakuin. Tapi kayak pas dulu aku di kos zaman jadul itu TV aku nggak ada remote-nya, Mbak. Nggak ada remote-nya. Nggak ada steamer, terus nomornya, ya? terus kipasnya tuh mati sendiri, apa-apa mati sendiri. Handphone diumpetin di kos nggak ada siapa-siapa. Itu aku sampai yang, ya ampun ini, aku sampai abis itu aku nggak mau nginep di kos, nginep sama kakak seniorku. Aku bilang gue nggak mau nginep di kos dulu, karena merinding aku dah. Diumpetin bener-bener dia nggak, katanya dia cuma mau fokus sama aku gitu. Cuman setelah kalau gitu biasanya selalu bilang pulang ke Jakartanya naik kereta aja biar nanti di Cirebon hilang, karena katanya kan pintu-pintu misteri itu semua gerbangnya di Cirebon kan, jadi nggak mungkin ngikut gitu ke Jakarta. Jadi semua yang di Jawa Tengah atau di mana pintu jinnya katanya sih itu di Cirebon, jadi ke Jakarta udah aman gitu. Jadi sih hal-hal yang mengikuti di Jawa itu ketika lepas dari Cirebon dia tidak bisa melewati batas itu ya, itu gerbangnya ya? Ya katanya sih seperti itu kalau katanya, karena memang aku juga sendiri untuk berkomunikasi nggak bisa, cuman kayak merasakan, melihat itu aku bisa. Nah, ini kan kita lagi di Tanah Gusti ya. Apa Mbak yang Kak Anissa rasakan apa di sini? Aku ngerasain sih, tapi tadi aku ngelihat mbak-mbak yang tadi aku takut matanya itu kayak serasa melototin aku gitu. Kayak sekarang pun kayak aku nggak tahu kenapa ini aku tuh pengen nangis. Gitu ya? Iya, pengen banget nangis. Sumpah aku nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu kenapa pengen nangis. Terus sebelum kesini itu tadi aku tuh cium bau dupa di kamar mandiku. Jadi kan tadi sebelum kesini kan biasa perempuan nyatok kan. Itu bau dupanya tuh santer sih gitu, bau dupa. Wah, ini ada yang lewat nih, aku bilang gitu. Paling kalau kayak gitu aku bilang, aduh aku nggak mau diganggu gitu. Cuman nggak tahu kenapa, sumpah ini dari tadi aku datang rasa tuh pengen nangis, pengen teriak-teriak, nggak tahu kenapa. Tapi nggak tahu, ini masih kayak aduh aku sampai udah ini merinding, aku kayak pengen nangis aja. Bener merinding sini kelihatan ya, kan aku di sebelahnya ya. Nah, iya. Jadi Kak Anissa ini ternyata tidak hanya bisa merasakan, tapi juga bisa melihat ya terkadang. Iya, kadang ngelihat. Terus setelah itu mungkin apa yang bisa mereka bisa interaksi nggak? Enggak, cuman kayak waktu itu aku pernah ikut kan pas malam satu suro, kalau di Jogja tuh kan rame ya, yang nyuci kris, nyuci apa. Nah aku ikut ngaji itu di pinggir pantai. Pas lagi ngaji Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ada bayangan Mbak dari sini sampai sana itu, gede hitam banget. Terus tiba-tiba ada kereta Nyi Roro Kidulnya itu lewat. Ya Allah merinding, aku takut sebenarnya. Itu lewat kelinting, habis itu aku langsung udah pulang. Jadi untuk hal-hal
hal-hal seperti itu tuh aku tuh sering banget ngelihat gitu. Tidak hanya merasakan dan mendengar gitu ya. Iya, ada sering, kereta kencana. iya, sering lihat. Melewati Kak Anissa ketika ngaji di pinggir pantai. Iya, di pinggir pantai. Iya, satu surau. Jadi aku sama saudara aku ya sama kakak seniorku yang suka menantang kegaiban itu. Nah, setiap itu aku sering banget gitu. Kak Anissa kalau boleh tahu, kan banyak kejadian yang Kak Anissa alami itu di Jogja. Iya. Nah, Kak Anissa rumahnya di asli Jogja atau gimana? Aku tuh aslinya Jakarta, cuman orang tua aku sih Magelang, ibuku Magelang, ayahku di orang Medan, tapi aku kuliah kan di Gimana? Di Jogja. Oh, berarti makanya eksplornya di sana ya, diajak senior-senior itu di sana. Iya. Kak Anissa kalau boleh tahu kok, jadi sobat misteri Kak Anissa di sini tiba-tiba menangis. Oh, nggak tahu. Kenapa Kak? Ayo oke. Kak Anissa? Aku karo cewek sing mau. Mesti ngaleo. Wis ngalih-ngalih. Wis gak apa-apa. Ora gelem nang kene. Mesti aku karo cewek mau. Mesti motone aku mesti karo cewek mau. Kancane aku ini. Mesti aku mesti kancane aku. Mesti aku mesti. Jadi sobat misteri, barusan ada kejadian yang di luar kendali kami. Tiba-tiba tadi Kak Anissa menangis dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan tim dari Mismis ada sosok yang masuk ke raga Kak Anissa dan berbahasa Jawa yang mengutarakan sesuatu bahwa takut dengan sosok yang ada di sini. Jadi mari kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Jadi Kak Anissa benar-benar nggak ngerasain apa-apa ya? Enggak, aku kan dari tadi di sini sama Mbak. Cuman aku bilang aku kepanasan karena aku nggak biasa kepanasan. Tadi karena Kak Anissa tadi nangis terus tiba-tiba aku nggak nangis guys. Iya, oke lah. Kak Anissa masih oke untuk lanjut ngobrol? Oke Kak Anissa. Jadi Kak Anissa tadi kan jalan-jalan ke pinggir pantai dan menemukan sosok yang penampakan itu ya. Terus Kak Anissa, apa pengalaman Kak Anissa tentang hal gaib yang benar-benar ini merubah hidup Kak Anissa? Maksudnya itu terus terjadi berulang-ulang atau entah dari penglihatan atau pendengaran? Kalau aku sih penglihatan aku nggak pernah, maksudnya kan aku tadi cerita dari awal kalau lihat paling aku sekelebat gitu doang. Cuman kalau misalnya ada tanda cinta dari seseorang yang nggak suka sama aku gitu loh, aku punya tanda cinta yang sudah 5 tahun itu nggak pernah hilang. Oke, sebentar. Sebelum masuk ke situ, aku mau menanyakan ini pribadi ya sama Kak Anissa. Kak Anissa mengalami, kalau kita mengatakan itu kesurupan ya sobat misteri ya, setuju ya, sepaham dengan Nadia ya. Itu kesurupan itu dari kapan Kak? Kesurupan dari kecil atau pada saat setelah diajak kakak kelas untuk eksplor hal-hal gaib baru terasa? Kalau kesurupan aku ngerasa aku nggak pernah kesurupan karena aku ngerasa ya aku nggak ngapa-ngapain. Jadi tapi kalau dulu pas misalnya orang tua aku kan misalnya tantaku waktu itu pernah di rumah beli rumah baru untuk bersihin, terus orang pintarnya aku nih yang dimasukin karena mereka bilang aku nih gampang memasukkan karena aku biasa aku pikirannya kosong gitu. Jadi semenjak itu sih aku sering-sering misalnya ada yang
misalnya saudaraku mau bersihin rumah atau apa gitu, dia pasti aku dijadiin mediator. Oh gitu ya? Iya. Jadi malah Kak Anissa ini menjadi mediator untuk alam gaib berinteraksi dengan kami yang ada di dunia ini ya? Iya. Begitu? Iya. Luar biasa sekali. Memang benar tidak terasa ya? Atau mungkin setelah dirasuki itu badan capek atau mungkin terbayang di pikiran Kak Anissa? Enggak, cuman kalau misalnya waktu itu sih aku pernah pas dimasukin tuh mungkin akunya digebukin atau apa ya, itu tuh sakit. Jadi bangun-bangunnya mungkin karena akunya ngelawan atau apa gitu. Itu aku nggak tahu, itu badanku bengkak-bengkak. Sebentar. Jadi yang gebukin, jadi ketika Kak Anissa kerasukan, yang gebukin itu orang sekitar kayak yang kan katanya kalau dipencet sini atau apa itu kan biar keluar ya guys ininya setan-setannya gitu. Itu dipencetin sampai sakit banget, terus aku disiram air es apa sampai kayak gitu. Itu untuk berusaha mengembalikan. Iya, cuman aku cuman ngerasa itu sakit-sakit gitu doang. Gitu ya. Jadi nggak ada maksudnya teringat gitu sosok apa yang merasuki? Enggak, aku nggak pernah ingat. Berarti Kak Anissa tuh memang benar-benar tidak sadar dirasukin sesuatu. Orang-orang sekitar yang menceritakan Kak Anissa gitu? Iya, orang-orang sekitar kayak di video atau apa aku baru cerita, baru percaya karena misalnya kata orang aku kesurupan. Aku tuh ngerasa ya aku nggak ngapa-ngapain, kayak waktu itu aku pernah lagi nonton drakor gitu ya, aku ngerasa aku lagi nonton drakor, tapi setelah ya kok badanku basah kenapa gitu, tiba-tiba ada yang kayak mau cekek aku, kayak temanku tuh katanya aku kesurupan terus dia cekek aku, padahal aku nggak kenapa-napa. Aku bilang aku loh cuma nonton dicekek-cekek gitu. Jadi teman-teman atau selingkungan Kak Anissa tuh memvideo ketika Kak Anissa sedang dirasuki? Iya, kadang seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Karena Kak Anissa merasa tidak ada. Enggak kenapa-kenapa? Enggak, aku ngerasa nggak kenapa-napa. Biasa. Kalau boleh tahu, ada nggak ya videonya? Ada kayaknya. Sobat Misteri, boleh loh. Kita jadi tahu gimana Kak Anissa pengalamannya ketika dirasuki. Karena beliau sendiri tidak merasakan bahwa dia sedang dirasuki. Beneran ini? Beneran ini? Ya ampun. Ganggu aku mana kok ya? Aku mau. Aku memang aku foto aku. Oke Kak Anissa tadi kan sempat nge-spill kita ya bahwa Kak Anissa sering mendapatkan tanda cinta dari orang-orang yang katanya menginginkan Kak Anissa, tapi entah bagaimana cara mengungkapkannya dengan hal-hal yang goib gitu ya Kak Anissa? Ya, jadi yang paling parah itu yang ada sedikit di kakiku. Kalau kata orang-orang yang nggak tahu sih itu katanya penyakit kulit. Cuman kalau misalnya penyakit kulit, aku itu selama 5 tahun tempatnya di situ-situ aja. Kalau penyakit kulit harusnya tubuh aku juga terkena penyakit itu. Cuman enggak, ini cuman di kaki. Terus kadang kalau aku marah atau apa, kesel, itu suka bengkak sendiri kakiku, gatel, cuman di sebelah kiri. Jadi Sobat Misteri, saya sudah menyaksikan sendiri ada luka di kaki kiri Kak Anissa yang itu selama 5 tahun beliau sudah kemana-mana ya? Udah secara sampai medis dibuktikan bahwa tidak ada penyakit. Dia bukan gula ya guys, walaupun saya gembrot tapi bukan gula. Jadi itu tidak hilang, dan ketika Kak Anissa merasakan sesuatu secara emosional, permasalahan di hidup, luka itu memunculkan reaksi yang luar biasa ya Kak? Ya, panas, gatal, bengkak seperti itu. Dan itu Kak Anissa sudah berobat kemana-mana, entah secara medis atau non medis? Kalau medis udah dari yang setiap hari, setiap minggu suntik sejuta sampai rugi kita sampai habis, sampai pernah ada dukun Kalimantan di Jakarta yang sangat terkenal yang mengkasih tarif ya. Kalau kita mau mandi sama dia tuh dikasih tarif yang tarifnya start di 10 juta. Itu sampai mandi 3 kali biar bersih, buka aura dan segala macam. Cuman Mbak lihat sendiri sampai sekarang juga masih ada. Cuman kemarin sempat ada diobatin, ya alhamdulillah dia udah
mulai dari yang besar udah mulai menciut seperti itu dan nggak pernah bengkak lagi sih. Jadi sudah menghabiskan rupiah banyak banget untuk menyembuhkan luka yang ada di kaki Kak Anissa. Ya. Terus Kak Anissa merasa nggak ada mungkin seseorang yang memang ingin berbuat jahat ke Kak Anissa sampai meninggalkan bekas luka seperti itu? Ada sih, kayaknya sih kalau karena aku sih orangnya katanya ceplas-ceplos ya, dari mulut ketemu harimau katanya seperti itu. Jadi kalau menurut aku ya kayak bercanda atau apa, mungkin ada orang yang sakit hati sih. Sebenarnya aku nggak tahu, cuman ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Aku juga sudah pernah di tahap yang katanya harus meminta maaf dengan mantan kekasih dan orang-orang yang katanya aku sakiti. Aku sudah pernah di tahap itu meminta maaf sama orang-orang yang terdekat, yang katanya kita di kerjaan sama bela apa minta maaf gitu. Udah pernah juga dilakuin. Jadi sampai yang aku pikir ya sudahlah, kalau emang Allah kasih gini ya sudah, aku terima gitu. Jadi selama 5 tahun Kak Anissa merasakan kegelisahan itu ya? Iya. Nah Kak Anissa, kan ini kita lagi ngobrol tentang apa yang dialami Kak Anissa ya. Apa sih harapan Kak Anissa dengan apa yang dialami Kak Anissa sekarang ini? Dan selama 5 tahun ini Kak Anissa mengalami hal yang secara medis tidak terjawab. Mungkin ini hal gaib yang Kak Anissa alami. Apa harapannya Kak? Harapan aku buat diri aku sendiri, boleh. Kalau diri aku sendiri sih aku berharapnya ya sembuh sih, karena aku ngerasa kayak kakiku tuh buluk banget gitu loh, kayak. Tapi semakin kesini aku ngerasa aku udah bisa menerima itu, walau kakiku kayak gitu. Terus kalau ada orang berpikiran aku penyakit kulit nggak mau berteman sama aku ya sudah. Cuman kalau orang yang tahu tuh nggak masalah gitu. Jadi aku sudah bisa menerima, udah ke tahap itu, nggak aku tutupin lagi. Biasanya kemana-mana aku selalu pakai sarung kaos kaki dan sebagainya macam. Kalau sekarang udah kayak ya udahlah, kalau lu mau berteman ayo, nggak mau berteman ya udah, gua nggak rugi. Udah sampai ke tahap gitu. Terima kasih Kak Anissa sudah datang di Tanah Gusti untuk menceritakan dan membagikan kisah misteri yang dialami Kak Anissa selama hidup ini. Yes, semoga Tanah Gusti makin sukses dan banyak subscribersnya. Amin, terima kasih. Kak Anissa juga sehat selalu. Amin. Dan sukses pastinya. Amin, pasti. Oke, Sobat Misteri, apakah kalian juga mengalami hal yang sama dengan Kak Anissa? Atau kalian punya kerabat atau teman atau bahkan keluarga yang mengalami hal yang sama atau serupa? Boleh komen di bawah ini. Kira-kira apa yang harus Kak Anissa lakukan? Nantikan episode selanjutnya di Ngismis, Ngobrol Kisah Misteri.